Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bersaksilah dengan lemah lembut. Itulah pesan kitab suci sekaligus pesan Paus di hari Minggu Komunikasi Sedunia yang kita rayakan pada hari ini. Pesan yang paling baik adalah pesan yang disampaikan sesuai dengan fakta atau kenyataan dan datang dari hati yang tulus. Dalam rekoleksi seringkali saya biasa membuat permainan pesan berantai untuk menguji kekompakan sekaligus mengajarkan kepada peserta untuk menjadi pembawa pesan yang benar dan juga sebagai seorang pendengar yang baik. Pembawa pesan membawakan atau memberikan pesan yang baik tetapi tidak mendengarkan dengan sungguh, maka pesannya akan berubah. Sebaliknya, orang yang menerima pesan dengan hati yang terbuka, tetapi pembawa pesan mengabarkan kebohongan, maka kesalahan akan terus berlanjut. Dan kebohongan yang terus-menerus disampaikan, lalu menjadi sebuah kebenaran. Saudaraku yang terkasih, apakah itu yang kita perjuangkan? Sabda Tuhan hari ini menghantar kita semua untuk memaknai dan sekaligus mengingat bahwa pesan dari Allah yang begitu dalam disampaikan dengan sempurna oleh Yesus putranya dan diteruskan oleh para murid dan juga kita semua yang percaya. Dahulu Allah menyampaikan pesan lewat alam, di dalam gemuruh, di dalam angin sepoi-sepoi, kemudian di dalam awan, bahkan kemudian tiang api dan lain sebagainya. Lalu Allah kemudian memberikan pesan melalui para nabi. Maka para nabi selalu mengajarkan Allah berfirman. Dan dalam Injil Yohanes hari ini dan juga dalam terutama di bagian awal Injil Yohanes dikatakan kepada kita semua, pesan Allah nyata lewat apa? Dia datang sendiri dalam diri putranya. Dan bacaan hari ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang hadir membawa pesan dan bukan dari dirinya tetapi dari Dia yang mengutusnya. Karena itu Ia berdoa kepada para muridnya dan juga kepada semua orang yang percaya, memberikan kekuatan, memberikan sekaligus motivasi dan dorongan untuk menjadi penerus pembawa kabar sukacita, untuk memberi kesaksian bahwa Dia datang dari Bapa yang mengutusnya. Maka di bagian akhir Injil ditegaskan bahwa Yesus mengatakan bahwa para murid juga tahu bahwa Dia berasal dari Bapa. Pesan ini kemudian sungguh-sungguh dimaknai dan juga menjadi nyata bahwa Dia menjadi awal dan akhir Allah yang hidup. Dan itulah yang kemudian diimani oleh Stefanus yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, ketika dia mengangkat kepala memandang ke langit, melihat ke surga. Langit terbuka dan dia melihat Allah dan Yesus berdiri di sisi kanannya. Dan dari pesan itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa tidak semua pesan itu kemudian diterima oleh orang. Mengkomunikasikan tentang kebaikan dan kebenaran itu tidak selalu mendapat apresiasi. Ada penolakan, bantahan seperti pengalaman Stefanus. Ia memberikan apa yang benar, apa yang dilihatnya, tetapi orang-orang justru menghakimi dan bahkan merajamnya sampai mati. Bukan hanya itu, kesaksian kita tentang kebenaran firman atau ajaran Allah, ajaran kasih, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Perbuatan amal kasih kita justru dilihat sebagai kristenisasi. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang kita alami dalam kehidupan sebagai orang beriman. Lalu apakah kita mundur ketika kebaikan-kebaikan dan kebenaran kita tidak ditanggapi? Almarhum Paus Fransiskus dalam pesannya Hari Komunikasi Sedunia yang ke-59 ini memberikan pesan untuk menjadi seorang Kristiani
yang mampu berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, menjelaskan atau mengkomunikasikan dengan lembut harapan-harapan kita. Bagaimana itu? Kuduskanlah Tuhan dalam hatimu agar menemukan jejak-jejak kebaikan yang tersembunyi, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Mempertanggungjawabkan pengharapan dalam diri kita agar menggemahkan keindahan kasih Tuhan. Sampaikan dengan lembut layaknya percakapan seorang sahabat dan dengan hormat, sehingga ketika mereka mendengar kita, hati mereka berkobar-kobar. Yang kedua, mengkomunikasikan harapan dan bukan ilusi atau ketakutan. Jadilah sahabat di perjalanan kehidupan untuk bicara dari hati ke hati, dan tumbuhkanlah komitmen, empati, dan kepedulian. Yang ketiga, berharap bersama. Pengharapan ini adalah sebuah proyek komunitas, sehingga mari melakukan bersama-sama seperti kita memasuki pintu suci secara bersama-sama di tahun jubileum ini. Bersama-sama kita menceritakan kisah kebaikan yang tersembunyi di sudut-sudut peristiwa kehidupan kita, seperti penambang emas yang mencari biji emas murni di antara ribuan pasir. Temukan secercah kebaikan yang mengilhami kita untuk terus berharap. Dan yang keempat, jangan lupakan hati. Milikilah hati yang lemah lembut, sebarkanlah selalu harapan, promosikan komunikasi yang menyembuhkan luka-luka kemanusiaan kita. Berilah ruang bagi hati yang tulus ikhlas, sebarkan budaya peduli, bangunlah jembatan, ceritakanlah kisah penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di hari komunikasi sedunia ini, Allah sudah memberikan pesan, mengkomunikasikan semuanya yang kita kenal lewat warta, lewat kitab suci, lewat ajaran-ajaran gereja. Mari kita terima semua pesan itu dengan hati yang terbuka, dan sekarang kita dipanggil untuk mengkomunikasikan kepada orang lain dengan lemah lembut, supaya mereka memiliki harapan dan mereka juga tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk mengkomunikasikan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, imani bahwa Ia adalah awal dan akhir. Imani bahwa Dialah yang kemudian menyelamatkan kita. Dengan iman yang sama, maka mata kita terbuka untuk melihat secercah kebaikan di lorong-lorong kehidupan kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Menemukan secercah kebaikan dan keindahan di tengah puing-puing peperangan dan lain sebagainya. Temukanlah itu, dan dalam pengharapan bagikan supaya semakin banyak hati yang terketuk untuk peduli, semakin banyak orang untuk berjalan bersama melakukan kebaikan. Maka betapa bahagianya ketika semakin banyak orang kita berjalan bersama-sama dengan kebaikan-kebaikan kecil, maka dunia ini akan diwarnai dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bersaksilah dengan lemah lembut. Jadikanlah hidup kita berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.